kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memulai salat, yang mana di salat yang lain tidak pernah dimulai takbir lebih dari sekali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat di pojokan sana ada sebagian sahabat sedang bercerita tentang masa lalu mereka. Kemudian diiringi dengan gelak tawa dari para sahabat. Maka Nabi tersenyum melihat mereka. Kemudian Nabi bersabda, Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna kama a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kata Nabi kepada para sahabat yang tertawa, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, atau kalau seandainya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian lebih sedikit tertawa dan niscaya kalian pasti banyak menangis. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha menjelaskan tentang perkataan Nabi ini. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna kama a'lamu." Kalau seandainya kalian mengetahui sebagaimana aku ketahui. Nabi tidak menyebutkan apa yang Nabi ketahui. Tapi Ibnu Hajar berusaha menafsirkan atau mensyarah hadis ini, mengatakan bahwasanya pengetahuan Nabi tentang akhirat, pengetahuan Nabi tentang ilmu gaib yang Allah berikan kepadanya, tidak satu pun manusia tahu, meskipun mereka para sahabat Nabi. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang sangat ngeri di akhirat sana. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian tahu, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, kalian akan banyak menangis. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wadidtu anni, saya berharap saya menjadi sebatang kayu, yang mana kayu itu bisa digunakan untuk pintu dan jendela, akan hancur itu kayu, daripada saya menjadi seorang manusia yang akan dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya pengetahuan Nabi tersebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Allah itu sangat besar. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang paling besar dari segala sesuatu. Dibuktikan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah sebutkan, wassamawatu matwiyatun biyaminihi, langit 7 lapis. Yang disebutkan jarak satu langit ke langit yang lain 500 tahun perjalanan, dan tebalnya satu langit 500 tahun perjalanan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, wassamawatu matwiyatun biyaminihi, 7 lapis langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tangannya, sebagaimana kita melipat atau menggulung kertas dari buku yang kita tulis atau kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan tadi imam membaca ayat tentang iyasha yudhibkum, jika Allah mau, Allah hilangkan kalian, Allah binasakan kalian. Wa yati bi khalqin jadid, Allah akan datangkan makhluk yang baru. Bahkan di dalam hadis dengan tegas Nabi SAW mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum, thumma la ata biqaumin yudhnibun
fayastaghfirullah faghfara lahum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang baru, mereka berdosa, kemudian mereka bertobat, Allah ampuni dosa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghilangkan manusia seluruhnya dalam satu waktu, yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk manapun. Kalau seandainya ada negara yang ingin membunuh negara yang lain, dia butuh waktu, dia butuh proses, dan tidak mungkin dia bisa binasakan seluruh manusia di alam semesta ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan itu dalam satu waktu, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar mengatakan, "Lau ta'lamuna kama a'lamun." Kalau seandainya kalian mengetahui sebagaimana aku ketahui, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat di alam akhirat. Pemandangan yang begitu mengerikan, manusia-manusia yang melanggar puasa di siang hari Ramadan. Mereka mampu berpuasa, tapi dengan sengaja meninggalkan, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan digantung terbalik, palanya di bawah, kakinya di atas, dan dari mulut hidung mereka keluar darah. Semuanya ini kita tidak melihat dan kita tidak menyaksikan, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW banyak menangis dan sedikit tertawa. Terbalik dengan kita banyak tertawa dan sedikit menangis, karena lemahnya iman kita, karena sedikitnya pengetahuan kita terhadap perkara-perkara akhirat. Hadirin rahmatul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, belajar mengatakan, "La ta'lamuna kama a'lamun." Kalau seandainya kalian mengetahui sebagaimana aku ketahui, Nabi SAW diberitahu oleh Allah atau diperlihatkan oleh Allah tentang siksaan di alam barzakh, alam kubur, maupun di alam akhirat. Satu hari Nabi SAW melewati kuburan. Oleh Nabi mengatakan, dua kuburan tersebut mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin." Nabi melewati kuburan, dua kuburan. Nabi mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang itu bersama Nabi tidak mengetahui. Orang yang tidak menyaksikan secara langsung dengan orang yang menyaksikan secara langsung beda rasanya. Maka Nabi sangat takut dan mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Mereka berdua sedang disiksa. Amma ahaduhuma, adapun salah satu disiksa sebabkan apa? Wa kana yamshi bin namimah, suka adu domba antara satu sama lain. Wa amal akhar, adapun satu lagi, la yastabri minal baul, dia kalau buang air kecil ataupun air besar tidak beres dalam bersuci atau membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. Hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara lain yang dilihat oleh Nabi SAW ketika Nabi bersabda di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan wa ghurlanan." Kata Nabi, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Uratan, mereka semua dikumpulkan tanpa busana, telanjang bulat. Wa ghurlanan, dan mereka belum disunat. Laki perempuan campur di satu tempat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengomentari perkataan Nabi ini. Dia mengatakan, "Halla yanzuru ba'dun ila ba'din?" Ya Rasulullah, apa tidak mungkin satu sama lain saling melirik? Apalagi satu tempat, laki dan perempuan campur dalam keadaan tidak berbusana.
Maka Nabi mengatakan, ya Aish, ya binta Siddiq, wahai Aisyah, wahai anaknya Abu Bakar, al-amru a'zamu min dalika, urusan mereka jauh lebih dahsyat daripada mereka saling melirik satu sama lain. Contoh sederhana dalam urusan dunia, kalau seandainya Anda berada di pinggir pantai, sedang mandi atau berenang, di sebelah kiri kanan Anda mungkin sebagian orang-orang barat yang tidak menutup auratnya. Tiba-tiba datang dari arah laut tsunami besar, tsunami yang Anda lihat bahwasanya nyawa Anda terancam. Maka apa yang Anda lakukan? Anda lari atau Anda sibuk melirik orang-orang yang mandi tanpa busana? La wallahi, manusia akan lari. Mereka akan lari terbirit-birit menyelamatkan dirinya tanpa mempedulikan sisi kiri dan kanannya, karena dia begitu takut dengan apa yang ada di hadapannya. Itu perkara dunia. Bagaimana dengan azab akhirat yang begitu besar? Nabi SAW juga pernah melihat Allah memperlihatkan kepadanya neraka. Nabi mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhai yanjuru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai sedang menggeret menarik ususnya di neraka. Bahkan Nabi juga melihat, ini peringatan bagi ibu-ibu. Nabi mengatakan, ittala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat neraka, dan di dalam neraka tersebut aku melihat penduduknya kebanyakan wanita. Maka sahabat heran. Para sahabat langsung bertanya kepada Nabi SAW, hal yakfurna billah? Apakah para wanita tersebut kufur kepada Allah? Apakah wanita itu musyrik, keluar dari Islam, murtad? Karena itu ada di benak para sahabat bahwasanya penghuni neraka kebanyakan orang-orang kafir, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Maka Nabi menjawab, la, tidak, bal yakfurnal ashir, akan tetapi mereka senantiasa kufur terhadap kebaikan suami mereka. Kemudian Nabi menjelaskan hadisnya, dia mengatakan, lau ahsana ahadukum ila ihdahunna dahara. Kalau seandainya ada seorang suami yang berbuat baik sepanjang tahun untuk istrinya, kemudian dia ra'at minka, dia melihat dari Anda, dari sang suami, satu kesalahan, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu meskipun sekali. Maka nasihat khusus buat ibu-ibu, bersabarlah menghadapi suami Anda, karena kesabaran Anda terhadap kelakuan suami tidak akan lebih dari 100 tahun. Kalaupun seandainya Anda hidup dengan sang suami tersebut dari Anda lahir pertama kali, dan itu tidak mungkin. Seorang mungkin menikah di usia 20 tahun, artinya setelah 20 tahun baru dia hidup dengan suaminya. Dan usia kita tidak lebih dari 100. Rasulullah mengatakan, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun yazulu min dalika. Umur umatku antara 60 dan 70, lebih dari itu sangat sedikit. Maka bersabarlah menghadapi perilaku dari sang suami, karena ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi yang saya bacakan di ayat pertama, "Lau ta'lamuna kama a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Di poin terakhir Nabi mengatakan, kalian akan banyak menangis, banyak tertawa dan lebih sedikit menangis. Seharusnya kalian lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Ini menunjukkan juga bahwasanya orang-orang yang banyak tertawa menyebabkan hatinya mati, menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La tuksiru dhahik, kata Nabi, jangan banyak tertawa.
fa inna kathratad dhahik tumitul qulub. Sesungguhnya banyak tertawa terbahak-bahak menyebabkan hati seseorang mati dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir, kejadian yang terjadi terhadap Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis terkenal, begitu masyhur, sangat tenar di masanya. Sampai-sampai ada orang ingin melihat amalan apa yang dia lakukan sehingga dia beda dengan yang lain. Maka ketika melakukan safar, ada orang berusaha untuk mengetahui amalan apa yang dikerjakan. Apakah dia rajin tahajud, dia rajin baca Quran. Ternyata orang ini melihat Abdullah bin Mubarak biasa saja. Tapi satu malam orang ini terbangun, dia mendengar ada orang menangis di pojokan dalam keadaan gelap gulita. Ternyata yang menangis itu adalah Abdullah bin Mubarak, atau dikenal dengan Ibnu Mubarak. Maka orang ini berujar, disebabkan ini dia beda dengan yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, api neraka tidak akan menyentuh, tidak akan membakar air mata ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan adalah 30 hari atau 29 hari yang lewat, amalan kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafus saleh apa yang mereka lakukan setelah Ramadan? Mereka terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salih a'malina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan, baik puasanya, sedekahnya, zakatnya, dan tarawihnya, qiraatul Qur'annya, baca Qur'annya, sehingga akan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum ila ta'atik wa ta'ati rasulika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.